proud Shell untuk bilang the first local brand in Indonesia tuh yang keluarin tuh si Jarte. Ih gila kok white case banget Jen, warnanya putih gini nih, masuk gak nih ke kulit Indonesia? Tenang teman-teman. Kira-kira dalam waktu dekat ada launching produk apa nih? Mau tahu dong. Boleh nggak spill tipis? Hai, kembali dengan aku Michelle. Welcome to Skinside Story. Di video Skinside Story sebelumnya, kita sudah mengundang beberapa wanita-wanita tangguh ya di balik sebuah brand dengan inovasi produk yang luar biasa dan juga visi misi yang luar biasa. Dan hari ini aku berkesempatan nih untuk mengundang salah satu founders brand skincare yang sangat terkenal di Indonesia. Kalau kalian suka skincare, kalian pasti tahu deh brand ini. Please welcome Jennifer from Jarte Beauty. Hai. Thank you for coming loh Jen. Sama Michelle, thank you for having me. Yes. Sebenarnya kita udah pernah beberapa kali ketemu ya Jen ya. How are you? Udah lama gak ketemu. Good. Gimana? Kita juga baru punya anak ya kita ya. Yeah, that's right. Agak deket ya punya anaknya ya. Benar. Jadi kesibukannya sekarang apa nih Jen? Sekarang ya masih back to back sih ya, lebih ngurus anak juga. Karena kan Marsen ini lagi, oh my baby namanya Marsen ya. Terus dia tuh baru menuju 2 tahun, itu golden age sih menurut aku. Betul, 1000 hari pertama tuh golden age ya. Betul. Jadi tetap prioritinya pasti ke family utamanya kan. Jadi kita tetap back to back lah, tetap kerja, tetap jaga anak juga gitu. Jarte ini kan brandnya udah cukup lama ya, setahu aku dari tahun 2018. Jadi dari sebelum brand-brand Indo tuh berjamur ya. Boleh ceritain dikit dong the story behind it, nama Jarte bisa tercetus tuh gimana? Aku kan for good nih di 2015 ya. Dari mana tuh Jen? Aku dari Amrik, di LA. Aku di LA ya kan. Terus aku balik for good, aku sempat kerja dulu nih di corporate gitu kan, di F&B corporate. Turns out padahal major aku tuh fashion. Major aku fashion. Terus after for good coba sebenarnya ada beberapa yang aku consider nih, kayak misalnya masuk ke fashion atau kemana. Terus turns out semua temen aku bilang, Jen kenapa lu nggak coba beauty? Karena mereka tuh realize aku tuh suka banget kalau di Amrik tuh kayak ke Sephora bisa kayak 1 hari gitu ya. Jen ayolah keluar kita, ayo muter temen. Kata udah lu orang tinggalin gua aja lah, nggak apa-apa. Kayak aduh seneng banget gitu. Kenapa seneng make up banget ya. Seneng banget di Sephora tuh main-main sama tekstur tuh bisa sampai kayak aduh seharian banget ya, nggak ngerti deh. Nggak ngerti kenapa gitu. Terus turns out ya udah dari for good ini kan kerja sebentar kayak sekitar ya 1-2 tahunan lah sama company gitu. Terus ngerasa oh ya kayak passion aku emang beneran nih, emang suka banget, emang suka di beauty gitu. Jadi pas akhirnya 2017 aku memutuskan untuk bikin brand sendiri. Tapi kita pertama keluar memang bukan langsung skincare nih Shell, tapi kita memang dulu Jarte tuh terkenal di color kosmetiknya dulu nih, dekoratifnya dulu. Jadi dulu tuh kita ada brow-nya, ada lipsticknya dulu. Yang aku inget tuh ada 2 itu. Lipstick benar-benar emang dulu tuh konsepnya Jarte karena mungkin masih muda ya, jadi masih mau bereksperimen gitu. Jadi pengennya tuh kita different daripada yang lain, pengen konsepnya tuh 2 in 1 gitu. Jadi lebih pengen kayak premium 2 in 1 tapi affordable pada saat itu. Jadi dulu tuh waktu launching pertama Jarte itu kita keluarin lip product karena pada saat itu memang lip product tuh masih jadi hits-hitsnya banget. Lip cream kan, lip matte gitu. Terus kita keluarin 2 in 1 product di mana di atasnya tuh tetap ada lip product yang konvensional yang biasa, lip biasa gitu Shell. Terus di bawahnya lip cream. Kenapa sih aku pengen keluarin 2 ini? Jadi aku ngerasa tetap namanya pakai lip cream kan kadang tuh bisa orang ngerasa kering kan, mau senyaman apapun ya pasti beda lah rasanya sama lipstick biasa. Jadi daripada mereka bingung harus memilih mungkin budget yang nggak cukup, ya udah aku keluarin dua-duanya dengan harga yang affordable lah gitu, yang hopefully masih bisa di kantong mereka. Dulu aku keluarin di bawah 100.000 bisa ada 2 produk itu gitu. Along the way pelan-pelan kita keluarin kayak micellar water yang ada 2 fungsi juga tuh, yang the first local brand kayaknya yang punya kayak inovasi-inovasi seperti inilah, kayak micellar waternya atasnya ada oil, terus bawahnya micellar water biasa gitu. Jadi selalu mencoba untuk different gitu, differentiate ya dari betul gitu sih Shell. Tapi di 2017 ini pas aku bikin brand mungkin belum beneran kayak emang udah didaftar nih ke Haki segala macem, tapi belum bener-bener PT. Terus turns out nih aku ketemu satu cowok.
waktu itu emang agak nekat sih ya. Jadi waktu itu masih baru deket. Oh, cowok. Oh, Iya. oke. Baru dekat. Oke. Turns out dia tuh udah punya PT, Shell. Tapi PT-nya nggak pernah dipakai, udah didaftarin under beauty. Oh, Iya. Oh my god, lucu banget. Nah, turns out ya udah dekat, terus udah mengarah ke pacaran. Ya udah nih, akhirnya merging lah satu. Jarte yang mungkin belum sebesar sekarang ini, kayak ya masih baru brand kecil gitu. Terus produknya juga waktu saat itu masih lipit biasa aja gitu ya. Terus ya udah ketemu sama si suami aku ini, si Melbourne ini, dia punya PT. Ya udah akhirnya merging. Ya ampun, fun banget. Jadi sebelumnya pun juga, ya ampun jodoh banget itu Jen ya. Jadi makanya Jarte sekarang under PT Rico Karta Sejahtera, under si Melbourne. Oh, gitu. ada suamimu. Ya ampun, seru banget. Gitu. Jadi kamu berarti sekarang kerjanya bareng suami ya? Yes, betul, Chef. Oh, itu ntar aku pengen agak kepo-kepo sedikit tuh gimana how to manage and everything, tapi aku penasaran banget sama produk-produk kamu ini nih. sure. Jen. Kamu bawa 5 produk ya, dan yang Iya. aku udah familiar banget tuh Jen, sebenarnya tuh yang pink itu tuh, yang botol kecil itu, karena aku oke, itu oke. my go to kalau aku ada jerawat pasti aku pakai itu. Benar. Kayaknya ya, Shell ya, bahkan setelah aku do research, kalau misalnya aku tanya, tahu Jarte Beauty, pasti aku tanya kira-kira produk yang kamu tahu di Jarte, oh iya itu obat total jerawatnya. Jadi Iya. aku merasa Jarte emang well known-nya tuh si obat total Obat itu. jerawatnya. Iya, karena memang ini dupe-nya salah satu brand yang mahal banget itu kan Jen. Kita Aku juga, pun very proud, Shell, untuk bilang the first local brand in Indonesia tuh yang keluarin tuh si Jarte. Betul, karena itu kan mahal. Aku juga mikirnya aku malas banget beli itu, mahal dan jarang-jarang pakai juga kan perawatannya. Jadi aku cobain ini dan actually 11-12 sih Jen. Yeay. Oke, boleh dong Jen di-share dikit ini Yes. ada apa-apa aja di depan Kita mulai dari yang paling sini kali ya, Shell ya. Di sini kita punya sunscreen nih. Ini juga kemarin nih kita baru launching waktu acara Jakarta X Beauty kemarin nih, Shell. Aku inget banget. Yes. Emang pas aku mampir ke booth kamu, aku cobain enak banget loh Jen. Beneran deh, enak banget Bener loh. nih ya. Iya, enak banget. Iya, ini tuh our sunscreen gak gampang, Shell. Menurut aku bikin sunscreen tuh menurut aku tuh gak gampang banget. Apalagi kan Indonesia ini agak humid ya, maksudnya Iya, susah. Terus betul. nggak tau, menurut aku tuh sunscreen tuh perjalanan untuk bikin produknya nggak gampang gitu. Apalagi yang ini tuh kita juga udah ada halalnya, udah keluar nih sertifikat halalnya juga formulanya. Meskipun ini produk Indonesia, tapi ya nggak dipungkiri lah, Shell, formulanya masih kita cari Of dari course. luar gitu ya, formulasinya Betul. gitu. Meskipun produksinya di Indonesia. Sebenarnya sunscreen tuh banyak banget tipe-tipenya Jen ya, dan ini menurut aku tuh sangat cocok untuk orang Indonesia. Iya kan? Karena kan very humid dan ini juga ini gel gitu, habis and then ada coolingnya sedikit. Yes, kita mau main tekstur. Ya, boleh. Kayak ala-ala beauty vlogger gitu. Bentar ya, ini tuh airless pump. Oke, jadi dia naik ke atas gitu guys. Jadi nggak perlu sampai kamu gitu. Jadi tunggu ya, karena kan masih baru nih, jadi Again, Jarte itu always mengedepankan Oke. convenient ya. Iya. Gampang. gitu. Nih, kalau nih pertama mungkin kali, ih gila kok white cast banget, Jen. Iya, Warnanya iya. putih gini, nih masuk gak nih ke kulit Indonesia? Tenang teman-teman. Tenang, guys. Ini gampang, Tinggal di-blend. gampang banget di blend, less than a minute langsung kita ngeblend ke kulit gitu. Jadi kamu nggak usah takut ini cocok gak sih sama kulit sawo matang di Indonesia gitu. Jujur aku suka banget ini. Terus gak lengket, Shell. Aku Iya. tuh penting banget, soalnya gini deh, orang Indonesia sekarang untung udah banyak, udah terbuka lah ya pikirannya. Dulu tuh menurut aku orang tuh jarang banget pakai sunscreen, karena di otak mereka tuh sunscreen tuh kayak aduh lengket banget Guilty. seharian. Aku juga. Iya kan, terus males banget replay karena lengket. Betul. Jadi aku tuh ngerti banget kalau orang bilang aduh males pakai sunscreen. Ya itu karena orang tuh kalau masih dulu tuh pemikiran sunscreen tuh lengket gitu. Tapi sekarang kan teknologi udah terus berkembang ya, nggak cuma teknologi tapi ingredients tuh berkembang gitu. Jadi kalian bisa lihat lah, ini udah nggak lengket at all. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini nggak lengket tuh. Jujur ya, Jen, even mencerahkan juga loh. Iya, deh. benar. Nih, Iya kalian kan? bisa lihat ya, ini satu pakai satu nggak, kelihatan nggak sih di kamera? Nih, Fully kelihatan ya. Ini Iya. jujur mencerahkan, tapi bukan white cast ya, tapi mencerahkan. Benar. Dan yang paling Wow. penting tuh nggak lengket, Shell, karena sunscreen tuh aduh menurut aku big no, apalagi aku tuh oily Bener. kan, Aku oily, acne juga, prone tuh. betul. Kalau lengket tuh males banget gitu.
gitu sih. Terus ini tuh ada kakadupamnya, Shell. Kakadupam tuh rich in vitamin C, jadi emang bisa mencerahkan. Kakadupam. Iya, Oke. betul gitu. Terus udah ada hyaluronic acidnya juga, terus ada kafein, ya banyak lah gitu. Interesting mencerahkan. banget ya. Betul. Ini enak banget, terus udah SPF 50, jadi udah oke banget buat di Indonesia. Itu nggak hanya di Indonesia lah, pokoknya negara-negara yang punya iklim tropis gitu ya. SPF 50, PA-nya juga udah 4 plus. Plus. Teman-teman. Oke, next nih Jen, yang ijo-ijo itu apa sih? Oke, nih Shell. Jadi selain si sunscreen ini, Jarte ini baru reformulasi produk-produk ini nih. Kita ada duo comeback. Jadi sebenarnya kan karena tadi aku tadi udah cerita dikit kali ya ke Iya. Shell, kayak dulu kan Jarte memang bener-bener naiknya itu karena si dua produk ini. Satu Betul. si Sika series, Sika itu Central Asiatica ya teman-teman. Jadi dia tuh ada si facial wash-nya, ada moisturizer-nya, ada ampulnya, dan ada tonernya. Tapi tonernya lagi habis nih, jadi nggak aku bawa ya. Wow, habis sold out ya. Sebenarnya ini semua sold out, Shell, tapi kita pelan-pelan nih keluarinnya gitu. I see. Jadi yang paling terakhir tuh yang baru banget gak nyampe seminggu tuh si facial wash-nya. Baru di-launching ya? Yes, benar. Jadi apa sih bedanya yang ini sama yang dulunya, Shell? Jadi tetap ya sama-sama Centella itu kan bagus banget buat sensitive skin. Benar, buat acne. Kenapa sih aku pengennya tuh everything tuh yang lebih ke sensitif ke acne, karena aku sendiri, Shell, dulu tuh very acne prone, sampai sekarang masih acne prone sih. Jadi aku tuh bener-bener semua produk yang aku keluarin bener-bener harus karena aku kan di bagian produk nih, jadi aku yang benar-benar harus tes lulus, uji aku sendiri. Aku benar-benar aku pakein tiap hari, benar-benar. Aduh, kalau kamu lihat foto aku di sosmed ya, aku sampai kasih progresnya, muka aku tuh, aduh, breakoutnya parah banget. Aku ingat sih pernah ketemu kamu, memang lagi banyak. Oh iya, breakout waktu itu. kita ke Bali juga kamu Iya, lihat kan betul. muka aku, Iya, gila bener, itu iya breakoutnya sih. itu parah banget Dan kan. sekarang gila, udah kayak mulus banget loh, Jen. Nah itu, aku bener-bener kalau lagi breakout tuh bener-bener gila banget memang gitu loh. Jadi nih, facial wash-nya apa sih yang beda maksudnya dari yang lain? Jadi si Sika series ini, Central Asiatica ini memang kita no SLS, no fragrance, no essential oil, kayak bener-bener emang soothing dan cocok banget untuk sensitive skin gitu. Jadi setelah face wash ini kita pakai toner lah seperti biasa ya, hydrating toner, tapi tonernya sedang sold out. Lalu dari situ ke ampul nih, Shell. Oke, boleh coba nggak sih, Jen? Boleh nih. Aku penasaran sama ampulnya sih. Ampul ya. Jadi ampul tuh apa sih bedanya? Maksudnya ampul, Shell, sama kayak si serum gitu. Ampul tuh konsentrate-nya lebih tinggi ya gitu. Tapi kalau Jarte ini makanya tapi ringan banget, meskipun konsentrate-nya tinggi tapi ringan banget kan ya. Ya, betul. Karena menurut aku kalau udah sensitive skin, udah acne prone, pakai yang tipe heavy iya, lagi, yang ada malah clog ya. Iya, betul, clog pores gitu, teman-teman. That's right. Dari sini, Shell, kita tuh punya si moisturizer ini juga our favorite-nya teman-teman Jarte ya gitu. Iya, kalau ini bentuknya tuh gel atau yang krim gitu? Ini yang dulu itu kan Sika Cream ya, Shell. Jadi bentuk teksturnya tuh lebih creamy. Kalau yang sekarang yang baru ini lebih watery gel nih, teman-teman lihat ya teksturnya sendiri. Oke, Karena juga mengikuti tren-tren zaman sekarang ya. betul, zaman anak-anak zaman sekarang tuh suka banget yang ribet-ribet, bawahnya yang light-light gitu ya, Jen ya. Betul, tuh kalian lihat sendiri ya. Tuh ringan banget. Cobain. Terus kalau di kulit Enak aku tuh banget. berasa dingin-dingin. Di kamu dingin nggak? Iya kan? Iya, enak banget. Dan ini tuh ya kayak ingredientsnya udah ada Central Asiatica ya, pasti lah ya, namanya Central Asiatica series gitu. Terus ada ceramide yang lagi hits ya. Iya. Ceramide, tapi ada tetap ada si oat extract dan phytosqualane gitu. Memang ya kita tambahin lah hero-hero yang lainnya gitu ya. Iya. Kalian bisa lihat ini dingin, terus emang mudah banget meresapnya kan? Bener. Kadang-kadang soalnya moisturizer kayak suka emang aku oily kan, jadinya aku nggak suka yang heavy tuh nge-clog di pori-pori langsung komedoan. That's very aduh aku nggak suka banget. Nah, tapi itu. ini enak banget. Ceritain dikit dong, Jen, tentang your journey sebagai acne fighter gitu. Oke, jadi aku tuh emang dari dulu ya nggak tahu kenapa gampang banget nih breakoutnya. Misalnya contoh, ini juga aku kalau kamu lihat ya, ini aku lagi ada jerawat nih dikit-dikit. Ini tuh gara-gara kemarin
agak kotor rambutnya ya kan. Jadi rambutnya agak kotor ya biasa lah ya kan, tidur nggak pakai bandana gitu. Jadi mungkin agak kena jidat langsung break out. Oh, sensitif banget. Iya, ya, Jen, sensitif ya? banget. Terus misalnya kalau aku misalnya lagi ada acara nih, event misalnya agak make up terus mungkin make upnya agak kelamaan nih langsung break out. Kayak sensitif itu dulu tuh benar-benar parah, tapi semenjak rajin banget setelah mengeluarkan si Centella Asiatica ini kan skin barrier-nya jadi lebih kuat nih Shell. Jadi nggak semudah itu break out gitu. I see. I really love sih karena ini benar-benar based on your personal experience, based on the personal benar-benar. Jadi terbukti banget bahwa work di kamu. Jadi aku suka banget the concept of this brand, Jen. Thank you. Terus next mungkin kita bahas ini ya si BB Acne ini ya. Nah ini Jarte ini lumayan, karena tadi aku udah sempet mention ya Shell, kan Jarte lumayan terkenal si BB Acne ini. Jadi apa sih BB Acne ini gitu ya, kita akan kupas dikit ya. Kupas tuntas ya. Jadi ini tuh adalah obat jerawat Shell. Kenapa sih dua ini gitu Mak? Jadi memang yang penting ini si Sandman Pinknya, yang atas airnya itu ada kayak niacinamide, alkohol dan lain-lainnya gitu ya. Jadi cara pakai gampang banget teman-teman. Jadi memang nggak boleh dikocok, dibiarkan si Sandman Pinknya terpisah. Jadi tinggal pakaiin cotton bud lalu ditotol-totol aja ke jerawat kalian. Dan ini benar-benar produk-produk Jarte ini benar-benar kan, karena aku sendiri yang coba, ini bukan tipe yang kayak 1-2 kali bikin produk terus langsung approve, enggak Shell. Karena emang beneran kamu sendiri tahu ya, pas kemarin muka aku lagi breakout tuh gila banget. Jadi emang prosesnya tuh lama banget kalau ciptain satu produk, karena based on my experience. Iya, luar biasa banget ya. Alright, move on nih Jen, aku pengen kepo-kepo sedikit nih. Kamu tahu lah ya, hari ini kan banyak banget brand lokal, brand asing yang banyak banget skincare tuh berjamur banget nih. Gimana cara kamu stay exist di market ini, padahal kamu udah lumayan lama ya, dan kamu masih bertahan sampai hari ini masih oke banget Jarte ini, gimana caranya sih Jen? Oke nih, aku percaya nih Shell, kayak setiap brand tuh well known-nya, ekspertisnya beda-beda gitu ya. Jadi setelah memang nih awalnya aku tuh kayak ambitious banget, pengen maksudnya Jarte tuh keluarin yang kayak anti aging lah segala macam gitu. Tapi setelah memang aku udah luncurin Shell, tapi emang feedbacknya setelah aku do research lagi, aku analisa lagi, memang Jarte ini kuatnya memang lebih ke acne, lebih ke skin barrier. Jadi memang aku ngerasa expertise, karena expertise tiap brand tuh beda. Jadi ya udah stay ke tempat yang kamu expertise aja gitu. Emang kuatnya di mana. Jadi ya untuk sekarang ini ya ini Jarte lagi fokusnya di expand ke emang produk-produk yang Jarte udah terkenal si acne dan skin barrier ini gitu. Pelajaran yang aku petik aja nih, berarti memang harus yang memang kamu pun juga merasakan produk ini kan emang for you, emang kamu butuhnya yang soothing untuk yang benar, yang experience gitu ya, betul gitu kan. Kalau kamu maksain untuk yang kamu nggak butuhkan, jadinya memang nggak fokus dan juga nggak work on you. Betul, gitu kayak ya. ekspansi, aku sempet ya ekspansi Shell, kayak ke anti aging gitu-gitu, tapi turns out kayak ya udah tetap orang tahu Jarte buat acne gitu. Acne, I see. Nah terus Jen, best achievement apa sih yang Jarte pernah dapetin? Kalau kita ngomong achievement pasti lebih ke sales atau revenue ya. Tapi kalau aku sendiri nih, apa sih yang menurut aku nih best achievement buat aku sendiri? Itu adalah ketika teman-teman nih kayak, Jarte kan yang terkenal di obat jerawat ini, Jarte kan yang ini. Jadi bener-bener karena aku tipenya word of affirmation juga Shell. Jadi menurut aku ketika ada orang kayak random DM atau orang kayak nggak kenal kayak, Jarte itu yang bagus buat ini, itu menurut aku adalah kepuasan sendiri. Bukan about kayak sales atau revenue, tapi lebih ke word of affirmation yang kayak bilang, ini works banget di ini gitu. Iya. Oke, jadi kira-kira dalam waktu dekat ada launching produk apa nih? Mau tahu dong. Boleh nggak spill tipis? Ada. Mungkin di akhir tahun lah ya kita akan launching produk lain gitu. Tapi for now Shell, karena kita memang lagi bener-bener pengen fokusnya tuh di rebrandingnya si reformulasi si Sika series. Sekarang kita bakal lebih fokusnya ke Sika dulu nih Shell gitu. Karena masih ada si toner nih yang belum gitu kan. Nah, kita fokus dulu benar-benar ke comeback ini, formulasi The Sika series ya. Good luck ya Jen. Thank you. Jen, nih sebagai ibu ya dan entrepreneur,
ada tantangan apa sih yang terbesar yang pernah kamu hadapi, Jen? Time management kali ya. Kalau untuk ngebagi waktu tuh sebenarnya menurut aku masih susah nih. Satu hari 24 jam itu masih susah banget karena Kurang kan ya? iya, aku masih tetap harus pantau baby kan. Terus meskipun aku ada kayak ini kan, tapi emang kita nggak bisa benar-benar lepasin ke Neni, betul banget, Jen. Terus aku juga masih harus kerja, tapi enaknya nih Shell karena mungkin setelah kita alami COVID ini jadi lebih ada kalau orang bilang blessing in disguise ya, Betul. dia ngomong gitu ya. Jadi lebih bisa kayak hybrid nih, bisa kerja saat di rumah juga sambil liatin urus-urus baby juga gitu. Bener banget, aku berasa banget sejak WFH itu, jadi itu benar blessing banget for us ya, for us mom. Jadi kita bisa urus anak sambil kerja juga di rumah. Betul. Dan juga nih Jen, tadi kamu mention berarti kamu kerja bareng your husband dong. Betul. Ya. Aku mau tahu banget sih, ada nggak sih kesusahan untuk kerja sama husband? Karena kan some people say kalau kerja sama suami itu kayak masalah kerja dibawa pulang ke rumah, jadinya kayak kok jadi nggak ada, kayak kerja all the time gitu 24/7. Gimana Jen? Menurut aku ya bener, kayak apalagi kalau misalnya orang kan suka bilang nih satu kapal tuh nggak bisa ya dua nahkoda gitu ya. Jadi emang selalu kita bagi tugas lah sebisa mungkin. Karena aku di bagian produk, aku lebih ke si husband aku nggak akan sentuh dan dia juga nggak ngerti produk kan, jadi dia nggak akan sentuh produk. Jadi, oh ya Jen, kan dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget perdebatan ya, working mom versus stay at home mom. Ada dua kubu nih. Jadi kalau working mom bilang you so useless di rumah terus, gak berkontribusi dalam keluarga. Tapi kalau saya rumah bilang anak-anak tuh harus dibimbing 24/7 sama orang tuanya, sama ibunya at least gitu. Jadinya kalau kamu kerja, that's you selfish and everything. Banyak banget perdebatan kedua. Kalau menurut kamu gimana Jen? Kamu pernah gak sih dikritik sebagai working mom? Enggak sih, so far malah orang-orang di sekitar aku, especially my family, my husband, mereka malah kayak, oh ya bagus, oke, kamu bisa atur waktu, time management yang penting di saat anak-anak kamu butuh kamu ya kamu ada gitu loh. Ketika perusahaan kira-kira butuh kamu juga ada gitu. So far buat aku oke sih, masih manageable. Tapi mungkin kita ada privilege kali ya, kita bisa punya fleksibel waktu yang fleksibel. Mungkin memang beberapa working mom memang harus 9 to 5 benar-benar di kantor banget, kantor terus ya. Itu memang menurut aku sih hebat banget sih that working mom itu, karena mereka pasti ada mom guilt juga. Of course gak mungkin lah mereka selfish banget kayak gak pikir anak sama sekali. Mereka pasti ada mom guiltnya. Dan menurut aku tuh semua ibu pun juga ada porsinya masing-masing. Even though stay at home mom juga emangnya mereka nggak guilty gitu, kayak mereka nggak kontribusi. Cuma mereka juga ya gimana kondisinya memang harus diharuskan kan. Jadi menurut aku juga dua kubu itu nggak harusnya bercekcokan ya. Memang harus saling mendukung sesama wanita. Apa yang kamu mau tanamkan ke Marsen nih, ke anakmu di kelak nanti? Oke, menurut aku Shell, Marsen nih nggak boleh depend sama orang tua, karena kan aku juga, kita nggak tahu lah umur kita sampai berapa gitu ya. Marsen pokoknya aku akan didik, apalagi dia di only son kan. Aku tuh ya emang nggak gampang, maksudnya bukan nggak gampang hamilnya Shell, emang perjalanan aku ketika hamil tuh nggak mudah. Jadi aku emang mungkin akan punya di only son nih si Marsen ini. Jadi aku nggak pengen Marsen ini kan pasti akan dimanja lah pastinya kan sama mungkin my parents, sama my husband gitu. Jadi aku nggak pengen Marsen ini karena dia sendiri tuh jadi selfish. Aku pengennya kedepannya meskipun dia di only son, dia tuh nggak depend sama kita gitu sih. Itu ekspektasi dan harapan aku ya, hopefully ya bisa berdiri sendiri ya. Bener, gak depend sama kita gitu. Aku juga tahu banget your story about your pregnancy story. It's very very hard. You're so amazing sih Jen. Kamu bisa bertahan sampai sekarang. You're a great mom. Thank you. Wow. Boleh di-share dong Jen visi kedepannya kamu sebagai mompreneur tentang Jarte ini gimana? My vision as a mompreneur nih, aku pengen sih sebenarnya lebih kasih inspirasi nih buat teman-teman mom yang di rumah sana juga, atau yang emang di luar kerja gitu. Kita jangan lupa kita juga punya tanggung jawab sebagai ibu. Dan yang maksudnya di rumah juga kalian tuh hebat banget gitu loh, untuk stay sama anak tuh hebat banget. Dan aku tuh pengennya kedepannya hopefully nih Marsen nih bisa
ngelihat aku sebagai inspirasi lah buat dia nih. Aku udah Amin. kerja sebisa aku buat kayak ya buat fasilitas dia. Hopefully bisa jadi inspirasi lah buat dia dan orang-orang di luar sana juga terinspirasi nih dari my hard work yang udah try untuk menciptakan produk-produk yang seperti ini. Semoga bergunalah di luar sana. Amin. Oke, anyway, Jarte hebat banget ya, local brand skincare yang masih bertahan sampai sekarang di tengah ribuan banyaknya brand skincare lainnya dan juga udah terjual puluhan ribu kalau nggak salah ya di e-commerce. Gimana sih tipsnya, Jen? Buat aku yang penting confident dan nih karena ini maksudnya kan udah aku sendiri nih eksperimen gitu ya, aku sendiri udah merasakan hasilnya, berarti kan aku confident nih menjual produk yang udah based on my experience. Yang penting kuncinya confident. Sama satu lagi tuh harus terus inovasi harus terus berkembang. Kayak contohnya nih yang tadi aku cerita, kita punya Bye Bye Acne yang dulu memang viral, kita punya Sika Cream yang viral, tapi karena inovasi zaman terus berkembang, jadi kita juga harus upgrade formula juga nih teman-teman. Jadi dua yang penting ya, yang penting kita confident karena produk kita ini bagus. Yang kedua ini jangan berhenti untuk berinovasi di produk. Oke, seru banget ya hari ini aku bisa ada kesempatan lagi untuk ngobrol sama salah satu founder dari local brand skincare. Dan aduh seru banget hari ini deh Jen ya, aku banyak banget dapat inspirasi dari kamu. Dan aku juga nggak sabar untuk cobain The Sika seriesnya yang udah reformulasi ini loh Jen. Kalau boleh tahu nih Jen, bisa beli di mana aja sih? Oke, untuk online kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia, TikTok. Untuk offline kalian bisa beli di seluruh Sociola. Kalian bisa beli di KKV, Beauty Hall, Female Daily Studio. Dan di share kita akan ada the first flagship kita di Jakarta, di mall di Jakarta. Jadi tungguin ya teman-teman. Wow, congrats ya Jen ya, good luck loh. Thank you. Oke, thank you banget ya Jen for today. Thank you for coming. Thank you juga Shell for having me here. Oke, that's it guys for our video. If you like this video, jangan lupa press like dan juga komen di bawah ya. Kalian mau aku undang siapa lagi nih? Dan juga jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke? Oke, bye.